siang Bu Ana. Selamat siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Masih aktif olahraga ya? Oh, masih. Masih. Baik Bu Ana, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena kaitannya dengan yang akan kita lakukan dari pra observasi, kemudian observasi, kemudian nanti pasca observasi ya nanti akan selalu kita diskusikan. Baik pada pra observasi ini kira-kira Bu Ana menginginkan saya membantu Bu Ana itu pada kompetensi yang mana nih? Ya, setahu saya itu kompetensinya ada 3 ya Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu tentang apa ya Pak? Mendengarkan aktif. Yang ketiga melontarkan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, saya itu ingin mencoba menggunakan treatment yang ketiga, yaitu melontarkan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Ana ingin pada kesempatan ini mari kita bareng-bareng amati ya lebih detail lagi tentang bagaimana Bu Ana bisa menyampaikan ya atau melontarkan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian pada bagian mana nih yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati ketika berlangsung? Ya, saya akan mencoba nanti menanyakan kepada coaching saya terkait permasalahan-permasalahan atau saya mencoba memberikan pemantik pertanyaan yang berbobot pada coaching saya biar nanti coaching saya juga mampu menemukan solusinya sendiri gitu. Iya, luar biasa. Berarti Bu Ana akan mencoba melontarkan pertanyaan berbobot, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa memantik ya, atau bisa membantu ujinya untuk menemukan solusinya luar biasa sekali Bu. Kemudian bagaimana penilaian Bu Ana nih terhadap apa yang akan dikembangkan? Bagaimana? Mungkin akan saya menggunakan alur tirta. Saya menanyakan, saya juga memberikan sedikit pemantik bagaimana solusinya mau seperti apa dan apa yang akan tanggung jawab apa nanti setelahnya. Bagus sekali ya. Berarti runtutan dari alur T itu sendiri apa tujuan dan sebagainya gitu ya Pak ya. Baik, kemudian harapan ini, harapan dari coaching yang akan Bu Ana lakukan itu kira-kira seperti apa? Yang pasti dan barang tentu harapan saya coaching saya itu mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang coaching itu hadapi. Dengan pemantik yang saya lontarkan, dengan pertanyaan berbobot yang saya lontarkan, tapi coaching itu mampu menemukan solusinya sendiri. Ya, bagus, luar biasa sekali Bu Ana. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Segera bisa kita eksekusi ya Bu ya. Siap. Jadi nanti kita bisa sampaikan lebih lanjut. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Halo Pak Ragil. Ya, Selamat siang Pak Ragil. Selamat siang Bu Ana. Saya lihat tadi di lorong depan ruang guru kok kayaknya baru keluar kelas deh. Iya Bu. Ya. Tapi kok tidak jalannya itu biasanya kok bruk. Nah, ini kok kayaknya tidak bersemangat Pak Ragil. Kenapa Betul Pak Ragil? Bu Ana, ini tadi saya itu pusing Bu Ana. Pusing. Ya ada permasalahan lah yang saya hadapi. Kira-kira mohon maaf ya Bu Ana, kira-kira ada waktu enggak ya ini saya pengen cerita, mengganggu enggak ini Bu Ana? Betul. Kalau res ini kebetulan saya tidak ada jam saya sudah habis di depan, jadi saya ini free Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sejatinya itu saya ada masalah Bu. Saya pengen cerita, harapan saya dengan saya cerita ini saya dapat solusi, paling tidak hati saya jadi lebih plong, lebih tenang begitu Bu Ana. Nah, ada masalah apa Pak Ragil mungkin bisa bercerita. Bu Ana, jadi begini Bu Ana. Bu Ana insya Allah masih ingat ya, beberapa hari yang lalu itu kan ada supervisi dari Pak Pengawas. Oh ya, minggu lalu. Ya, kebetulan saya yang disupervisi Bu. Pak Pengawas datang masuk ke ruang kelas saya.
Kemudian beliau menegur saya. Itulah yang membuat saya jadi agak tambah pusing, tambah ada masalah dan mengganggu pikiran saya. Oke. Yang mengganggu gimana Pak? Apa membuat ada kesalahan atau pada waktu pembelajaran Pak Ragil memarahi, ada murid yang dimarahi Pak Ragil atau ada masalah apa? Iya Bu Ana, jadi begini Bu Ana. Sejatinya Pak pengawas itu menegur saya pada saat pembelajaran itu saya ditegur. Nah waktu itu saya dalam pembelajaran itu hanya menggunakan buku teks saja Bu Ana. Karena saya kan pelajaran fisika. Ya, kemudian Pak pengawas melihat pembelajaran saya dan saya ditegur seperti itu Bu Ana. Oh, dan menurut Pak Ragil kenapa ditegur kok hanya menggunakan buku teks? Jadi Pak pengawas itu menanyakan begini, apakah hanya menggunakan buku teks saja? Padahal pembelajaran IPA apalagi fisika itu kan banyak metode, banyak cara yang digunakan. Kenapa kok saya hanya menggunakan buku teks saja? Waktu itu saya jawab bahwa menggunakan buku teks juga sudah cukup, sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam kurikulum Bu Ana. Jadi seperti itu. Kemudian Pak pengawas itu sedikit agak tersinggung. Kemudian saya juga dinasihati seperti itu. Nah, benar tadi yang dimengerti tidak hanya menggunakan buku teks, karena di dalam buku teks juga kayaknya ada praktek langsung Nggih, leres Bu Ana ya. Itu gimana itu Pak? Kok tidak disetujui, maksudnya kok tidak kurang berkenan gitu Pak pengawas? Jadi Pak pengawas itu juga menginstruksikan sejatinya kalau mengajar itu sebaiknya ya tidak hanya menggunakan buku teks saja. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak media, baik dari buku yang ada di perpus maupun dari internet, apalagi yang berkaitan dengan alat-alat yang ada di laboratorium. Jadi seperti itu Bu Ana, yang membuat saya pusing itu saya ditegur seperti itu. Nah, adakah rencana aksi atau pembelajaran yang akan Pak Ragil lakukan ke depannya? Apakah ada perubahan sesuai arahannya Pak pengawas ini? Iya Bu. Jadi dari kasus ini kan saya menilai, saya mengoreksi diri saya sendiri. Apakah pernyataan yang disampaikan Pak pengawas itu betul atau tidak? Selama beberapa waktu terakhir ini kemudian saya pikir-pikir Bu Ana. Jadi saya pikir-pikir kira-kira saya harus mempertahankan rencana saya atau pembelajaran saya selama ini, ataukah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas. Dan saya kira ternyata ada baiknya juga Bu Ana mendengarkan saran-saran disampaikan oleh pengawas bahwa pelajaran saya tidak hanya menggunakan buku teks saja. Dan rencananya Bu, setelah ini saya akan yang pertama itu sering ke laboratorium. Sering ke lab untuk materi-materi tertentu seperti misalnya materi pengukuran, kan menggunakan alat-alat ukur. Bisa praktek langsung. Lalu selanjutnya saya juga akan sering mengajak anak ke perpus. Di sini kan banyak buku yang menunjang. Kemudian juga anak juga saya izinkan menggunakan HP Bu Ana. Ketika dalam pembelajaran kok ada yang harus materi diambil dari internet, ya saya silakan. Rencana saya seperti itu. Nah, itu sudah ada ide yang bagus Pak. Nah, berarti kan sudah sesuai dengan harapan dan arahan Pak pengawas pada Pak Ragil, tidak hanya menggunakan buku teks, walaupun menggunakan buku teks dan dikolaborasi, dikombin dengan pembelajaran langsung praktek menggunakan alat baik di lab ataupun di perpustakaan ataupun di mana saja. Nah, dari
permasalahan yang Pak Wakil hadapi, Nggih. rentang angka yang bisa Pak Wakil ambil nilainya dari kronologi identifikasi sampai dengan akhir komitmennya, itu nilainya berapa? Tadinya Bu, saya setelah mendapatkan masukan dari Pak Pengawas tadi, saya menilai oh ya kalau hanya menggunakan teks saja mungkin posisi saya berada pada skala 4 karena belum banyak kombinasi pembelajaran yang saya terapkan. Nah, setelah saya merencanakan ini, saya berharap Bu Ana, kombinasi antara kegiatan lab di perpustakaan dan berselancar di internet, saya berharap nanti bisa mencapai nilai 8. Nah, berarti harus punya komitmen ya Pak. Nah, komitmen dan tanggung jawab Pak Wakil pada saat nantinya bagaimana? Saya berharap dengan adanya rencana aksi yang saya susun ini secepatnya akan segera saya eksekusi. Mengingat dari beberapa hal masukan dan beberapa yang saya terima dari Pak Pengawas itu, ternyata ini memang harus segera dilaksanakan. Jadi tidak usah menunda-nunda, karena memang betul-betul ternyata ada baiknya juga. Ketika saya sudah berencana baik kok tidak segera saya laksanakan, saya khawatir nanti malah kelupaan. Yang pasti di pertemuan di kelas yang akan datang. Yang akan datang ya secepatnya, mungkin ya bisa jadi kalau sekarang ini hari Senin, mungkin saya masuk kelas lagi itu di kelas yang sama itu hari Rabu. Jadi ada selang waktu 2 hari Bu, 2 hari untuk mempersiapkan. Insya Allah cukup bisa untuk masuk kelas yang sama. Dan tidak harus di kelas yang sama gitu Pak? Tidak harus di kelas yang sama. Nah berarti kan Pak Wakil sudah punya rencana, sudah punya nanti aksinya mau bagaimana dan tujuannya bagaimana, kan sudah di skenario. Nah yang pastinya nanti juga hasilnya akan lebih baik dan sesuai arahannya Pak Pengawas. Betul ya Pak Wakil? Iya, semoga begitu. Tetap semangat Pak Wakil, Terima jangan kasih. pro lagi. Yang Terima kasih semangat. Bu Ana, dan terima kasih sekali Bu Ana sudah memberikan masukan buat saya, meluangkan waktu. Tapi sejatinya masih ada satu lagi Bu Ana. Gimana Pak? Kemarin itu ketika Pak Pengawas itu menegur saya, itu ternyata itu hasil teguran itu dilaporkan kepala sekolah. Nah, saya juga khawatir jangan-jangan nanti saya dimarahi atau diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Itu yang jadi pemikiran saya yang kedua, Bu. Dan apakah sampai akan ada teguran, Pak? Saya berharap sih tidak. Tetapi pengawas itu kan juga kadang-kadang juga harus berkomunikasi dengan pimpinan atau kepala sekolah. Jadi saya sangat berharap saya tidak diberi sanksi oleh kepala sekolah dengan sanksi entah itu tertulis atau lisan, hanya karena saya melakukan pembelajaran hanya dengan buku teks saja. Ya menurut saya tidak Pak, karena kedepannya Pak Wakil kan sudah mempunyai rencana, tujuan dan aksinya nanti akan direalisasikan. Yang penting tetap semangat. Terima kasih Bu Ana. Insya Allah setelah ini saya juga akan sowan kepada Bapak Pengawas. Paling tidak saya minta maaf kemarin berani istilahnya mempertahankan pendapat saya, tapi setelah saya berpikir-pikir, setelah ada masukan dari Bu Ana, saya kok terbuka, oh ya ternyata yang disampaikan Bapak Pengawas tadi benar adanya. Saya akan minta maaf dan berterima kasih atas masukan yang diberikan oleh Pak Pengawas pada saya. Mungkin itu Pak. Mungkin itu yang penting tetap semangat. Siap. Untuk menjalankan tugas. Sekali lagi terima kasih Bu Ana Sama-sama, atas Pak. waktunya, Sama-sama. semoga bermanfaat untuk saya. Sama-sama Pak. Matur nuwun. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak Uda.
bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan Sehat, semangat. alhamdulillah. Baik. Saya Bu Ana menyambung dari proses yang sudah kita lalui ya. Kalau boleh Bu Ana menilai performa Bu Ana ketika menjadi seorang coach itu, kompetensi apa yang sudah Bu Ana tunjukkan itu bagaimana? Ya, kalau saya menilai performa saya selama melakukan coaching tadi, saya merasa lebih percaya diri, Jadi, ya, lebih mantap dalam menyampaikan pertanyaan, menggali pertanyaan dengan coaching saya. oh begitu. Ya, ya. Apa yang membuat Bu Ana itu yakin dengan performa yang sudah Bu Ana tunjukkan? Ya, karena sebelumnya sudah mengawali dulu, sudah berlatih dulu. Setelahnya kami sudah menggali informasi dulu, ya. Baru saya merasa yakin bahwa apa yang saya tanyakan, saya gali dari coaching itu mengena, dan saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atas apa yang akan saya hasilkan, atas apa yang akan saya peroleh dari jawaban coaching tadi. Ya. Baik, kalau begitu Bu Ana, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan? Ya harus, biar saya lebih mantap. Saya Ya. kekurangan saya apa? Baik Bu Ana, dari catatan saya ya yang sudah Bu Ana lakukan, saya mengamati tadi pada saat Ibu Ana melakukan melontarkan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Jadi beberapa pertanyaan yang Bu Ana sampaikan itu memang saya rasa sudah sesuai dengan standar, atau bisa dikatakan sudah sesuai dengan apa yang seharusnya begitu. Namun demikian mungkin ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi oleh Bu Ana. Mungkin dalam hal merangkum dari pernyataan dari Puji, kemudian bisa disimpulkan menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot tadi. Ya. Itu mungkin bisa dikembangkan lagi dari sisi itunya. Baik, untuk itu, untuk tindakan selanjutnya ini siapa atau kapan? Tindakan atau tindak lanjut yang akan saya lakukan itu nanti ada rekan atau teman yang sudah mulai berbincang, ingin menyampaikan keluhannya terkait pembelajaran. Ya, ini mungkin saya akan lebih menggali lebih dalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, biar nanti selama kami melakukan coach dan coaching nanti bisa menemukan sendiri solusinya terkait permasalahan yang coaching nanti hadapi. Iya, luar biasa, berarti sudah ada rencana untuk bisa mengeksplor lagi ya Bu ya. Iya. Untuk utamanya pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga mengimplementasikan pada rekan-rekan yang lain, gitu kan? Iya, bagus. Kemudian selanjutnya Bu, mohon maaf ini apa yang Bu Ana dapatkan dari proses atau kegiatan ini? Ya, saya lebih percaya diri ya, ya, terkait pertanyaan yang saya lontarkan, solusi yang didapatkan itu saya merasa mantap, merasa yakin bahwa solusi yang didapatkan pada saat kami melakukan coaching itu ada solusi yang didapatkan sendiri dari coaching. Dengan kata lain bisa mengembangkan potensi dari rekan-rekan yang lain. Betul, ya, tidak harus saya memberikan solusi, saya hanya memberikan pemantik saja, dan teman-teman yang saya coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri tanpa saya memberikan solusinya. Baik, pengalaman yang luar biasa sekali nih Bu Ana ya. Terima kasih atas waktunya. Bisa kita lanjutkan untuk kegiatan yang akan. Terima kasih Pak Gandhi.